Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Amar Bugis lahu ikhwatus shagir, ya, ikhwah shagir, perempuan, adik perempuan sama seperti beliau, dan sudah menjadi seorang dokter. Jadi memang tidak ada halangan, ya. Kita ini kadang-kadang masalah pikiran juga, masalah ketakutan, masalah kekhawatiran. Beliau membuat buku judulnya Akhirul Mustahil, Penakluk Kemustahilan. Sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan. Mudah-mudahan bisa segera didistribusikan lewat kita diantaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa saudara-saudara semua misalkan tidak bisa berangkat haji ke Baitullah? Lianna yumkin fikratahum. Ini pikiran kita, la yumkin ana haji lal Makkah, la yumkin ana miskin, la yumkin ana punya utang banyak, ladayya din katsir. Wah, pokoknya pikiran kita yang memenjarakan kita. Akhirnya kita nggak bisa pergi, benar-benar nggak bisa pergi. Saudara yang punya utang, ada di sini yang punya utang? Mana? Masya Allah. Endahum din. Punya utang kok bangga gitu. Coba sekali lagi, siapa yang punya utang? Itu dia. Jangan ngacung. Ngapain ngacung? No, I have no problem. Lah, main di masalah. Kelas. Gitu enggak ada masalah. Itu bukan utang kok. Itu peringatan dari Allah. Itu bukan utang kok. Itu kasih sayang dari Allah. Itu bukan utang kok. Itu tanda. Min alamat. Min Allah. Liyakuna minat ta'ibin. Agar kita semua jadi orang-orang yang taubat. Kenapa punya utang? Begini. Enggak. Siapa yang lagi sakit? Bilang, enggak, saya enggak sakit, saya sehat. Saya lumayan pakai tuh akhir-akhir ini gitu. Kemarin bertahan juga tuh, sakit perut. Ya tapi kita coba bertahan gitu. Udah ada tuh penelitian. Hanya dengan bilang, saya sehat, saya kuat, saya nggak apa-apa, saya nggak punya penyakit, insya Allah saya sembuh. Begitu terus, subhanallah, ada penelitian maju. Kemudian kesehatan seseorang karena berpikir dan berkalimat yang positif. Ibu-ibu kan biasanya udah nggak kuat kaki tuh ya, susah bangun kan. Makin dia tua, makin dia susah bangun. Emang udah begitu, ditambah lagi pikirannya begitu. Setiap ketemu orang, aduh emak mah susah bangun. Ketemu orang lagi, aduh emak mah susah bangun. Ketemu orang lagi, aduh emak mah susah bangun. Aduh Pak Haji mah susah bangun, susah berdiri, susah naik tangga, udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya masalahnya ditumpuk terus. Keyakinan negatif ditumpuk. Masya Allah. Coba ya, jadi seperti yang Syekh Amar Bugis itu bilang, takun qahir, jadilah. Takun qahiran, jadilah Anda ini qahiran, penakluk gitu. Jadilah penakluk ketakutan diri sendiri, penakluk kemudian kecacatan diri sendiri. Lebih baik bilang, insya Allah saya kuat tuh ke atas. Walaupun faktanya nggak kuat, biar aja. Insya Allah saya bisa ngadepin hari esok. Insya Allah besok saya bisa ngadepin yang nagih. Insya Allah duit saya bakal balik. Jangan, nggak mungkin balik kali duit. Nggak balik beneran. Insya Allah bakal keganti beneran. Nggak bakal keganti beneran. Firasat dikasih sama Allah bukan buat mewujudkan jadi benar lantaran kita yakin. Firasat dikasih oleh Allah supaya kita cepat ambil wudhu. Sholat sunnah 2 rakaat. Contoh. Rasanya bakal ada maling nih, periksa lagi.
Pergi baru sesaat, rasanya kayaknya ada apa ya? Kayak ada maling nih. Balik lagi, periksa, bener udah dikunci. Bab khalas, mau gelap. Udah dikunci. Tapi jalan lagi. Tapi udah dia. Jadi beneran gitu. Firasat dikasih. Kayaknya bakal ada maling nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kok rasanya gak enak ya? Itu dia kalau mau begitu. Langsung nyebut Allah. Saudara-saudara, misalkan apalagi sering begini nih. Ustadz, bisa konseling gak? Apa tuh? Saya ini punya proyek ya Ustadz. Tagihannya turun tanggal 15 Januari. Insya Allah 100 juta. Tapi masalahnya, belajarlah jadi orang yang memotong sampai situ saja. Paham? Paham tidak? Tidak paham? Paham tidak? Paham yang tidak? Tidak paham? Lo onom. Perhatiin. Ustadz, saya mau konseling dong. Ya silakan. Saya ini punya tagihan tanggal 15 Januari. Tapi masalahnya, potong langsung. Potong langsung. Jangan ada tapinya. Satu aja omongannya. Ustadz, doain ya. Tanggal 15 tagihan saya mudah-mudahan cair. Khalas. Jadilah the winner. Kun the winner. Wala takun the loser. Jadi the winner. Jangan jadi the loser. La tahzan innallaha ma'ana. Asal Allah betul ma'akum. Masalahnya kan Allah lah ma'ana. Allah gak sama kita. Apalagi misalkan. Ustadz, saya ini pengen punya anak ya. Masalahnya saya gak punya jodoh. Enggak usah disebut tidak punya jodohnya. Lebih baik begini ngomongnya. Ustadz, saya pengen punya anak. Doain supaya saya segera berjodoh. Selesai. Kalimatnya seperti itu. Ustadz, saya kalau nggak bayar 2 minggu lagi bakalan diusir. Rubah kalimatnya. Ustadz, alhamdulillah saya masih punya waktu 2 minggu. Selesai. Tinggal 3 hari, rubah. Masih ada 3 hari. Tinggal 1 jam. Masih ada 1 jam. Jadi sempat bebenah. Kalau sampai diusir sempat bebenah. Begitu diusir, kalimatnya gimana? Alhamdulillah, akhirnya ngalamin juga diusir. Kalaupun nanti saya... Dan insya Allah saya bakalan jadi orang kaya atas izin Allah. Saya kalau punya kontrakan tidak akan pernah mengusir orang. Karena rasanya sakit ya Allah. Jadi selalu cari cara. Karena Syekh Ammar ini dari kecil dia tidak pernah merasa dia ini cacat. Masya Allah Syekh. Nggak ada dia nggak pernah merasa begini. Dia malah bilang begini, orang cacat itu yang kagak ngapal Quran. Tuh. Lo, ente lo cacat pada. Siapa yang cacat? Yang nggak mau jalan ke masjid, dia cacat. Tuh, wah, kena lagi gitu. Kaki ade. Ya. Dia sering tuh baca Quran yang Masya Allah dia bilang, Allah sudah kasih kita 2 mata, ainain, walisan, wasyafatain, wahadainahun najdain, falaktahamal aqabah. Wah, dia bilang, yang cacat itu siapa? Dia bilang, yang cacat itu kalian para laki-laki yang punya 2 kaki tapi tidak berjalan ke masjid. Termasuk saya kalau tidak ke masjid, saya cacat. Siapa cacat? Yang tunarungu siapa sih? Man la yasma. Manilladzi la yasma. Laisal insan alladzina la yasma'una kalamal insan walakin ya la yasma'una kalamallah.
adzan muadzinun, adzana muadzinun, nada munadin min masajid. Tapi kita nggak dengar, itu cacat namanya. Kita tunarungu, punya kuping sih, agak ngedenger, itu tunarungu. Manil ladzi a'ma amhum la yubsirun, apa mereka yang tidak bisa melihat? La, si Syekh bilang, la. Al-a'ma, mereka yang buta itu siapa? Yang tidak bisa melihat Quran, padahal dia punya mata. Yarol masakin wala sadaqah, ngelihat orang-orang miskin tapi tidak ada sedekahnya. Yarol mall istimrar, lihat mall terus-terusan. Ngelihat aib, ngelihat yang Allah tidak ridha, subhanallah. Kita jadi orang cacat menurut Syekh. Jadilah orang-orang yang the winner sih. Saya nggak pernah merasa cacat. Karena itu dia menolak masuk di sekolah orang-orang cacat. Nggak mau dah. Enggak, saya nggak cacat katanya. Ya, saya nggak cacat. Dia tuh sekolah Pak. Di Saudi itu nggak ada guru. Cuma dikasih materi. Tapi jadi juara 1. Ketika di kampus, di university, di Jeddah sana, di Saudi sana, subhanallah, malah nomor 1 sejamiah. Sejamiah, se-university juara 1-nya. Syekh tuh. Syekhna. Kalau kita gimana? Saya cuman SMA sih. Aduh, ayalah. Mana bisa SMA bertarung? Mana bisa SMA? Udah nggak bisa beneran. Bilang dong, alhamdulillah saya SMA Pak. Alhamdulillah saya SMA. Pokoknya membiarin saya punya utang banyak, yang penting lagi susah lah. Nadanya the winner, tapi the winnernya kayaknya putus asa begitu. Alhamdulillah Pak, saya lagi disayang Allah. Gitu kalimatnya. Kalau nggak punya utang mungkin saya nggak kenal masjid. Kalau nggak punya utang saya mungkin nggak sodakoh. Saya tuh nggak lulus subhanallah. Kenapa? Karena kemarin saya selalu mengatakan sa'ab, susah. Sekarang kemarin malam saya rubah menjadi sahal. Mudah. Saya bilang saya punya impian, atamanna an akuna imaman fi Masjidil Haram. Saya punya cita-cita pengen jadi imam di Masjidil Haram. Maujud tariqatani, saya bilang sama Syekh, ada 2 tarikah, ada 2 sabil, ada 2 jalan. There are 2 methods, there are 2 ways to be an imam di Masjidil Haram. Gimana? Al-awwal, al-ula, at-tariqah as-siyasiyah. Yang pertama adalah tariqah politik, jalan politik. Saya ceritakan Kiai Sani Tarmizi Jamil, saya ceritain nih para asatidz, saya ceritain ke Syekh. Ketika ke Zaru Istiqlal Masjidul Akbar di Asia Timur, saya bilang sampai-sampai saya berdoa di tanah suci, ya Allah, kalau emang jadi imam di Masjidil Haram, jalannya emang harus jadi presiden dulu. Nggak apa-apa deh, kalem ngomongnya, kalem, nggak ada nafsu. Karena incerannya bukan presiden, ngapain juga. Incerannya imam. Kalau emang jalan jadi imam, harus jadi presiden dulu. Nggak apa-apa deh. Habis itu kan saya terbang nih ke Saudi. Ya kan, kunjungan dong. Kunjungan negara kan. Terus ditanya sama Raja Saudi. Ya Syekh Mansur, apa yang kamu mau inginkan? Ya Rais Al-Jumhuriyah Indonesia ini, apa yang kamu inginkan? Saya bilang, mau jadi imam. Di mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ayo berangkat. Subhanallah. Berdiri nih saya jadi imam di situ. Saya umumin dulu. Yusuf Mansur nih. Anak imam malahan. Ayo. Yang benar. Soft yang benar. Ratai. Matiin handphone. BB simpan. Jalan. Betul.
Al-ula, al-awwal, at-tariqah, as-siyasiyah. Habis itu, saya umumkan nama warga negara Indonesia, quit. Saya berhenti. Silakan ganti. Silakan cari pengaik, wakil naik sana. Saya cuma pengen jadi imam saja sudah. Nggak ada yang lain sudah. Terjanjian sama wakil. Bulan depan gue jadi presiden lagi ya. Ini bulan depan gue naik lagi mau jadi imam. Yang kedua, at-tariqatu tijariyah. Jadi yang kedua ini adalah lewat bisnis. Sama aja Pak, lewat bisnis kok sama aja. Kalau saya jeng-jeng sama putra mahkotanya, kalau saya mau jeng-jeng bisnis sama cucunya raja, insya Allah sejengkal, nggak lama lagi. Insya Allah nyampe. Caranya udah dekat mah caranya. Udah kecium. Ini firasatnya. Saya nggak berani nyebut firasat siapa sih, firasat Yusuf Mansur aja lah. Kalau kita jadi punya pesawat sendiri, maskapai sendiri, saya maunya kerjasama sama anak-anaknya raja. Lah berarti kan udah dekat. Dan siapa saja bisa begitu. Lawang Cina-Cina aja udah begitu sama anak-anak raja. Masa kita yang muslim, kita yang punya atas izin Allah ngelola pesantren nggak bisa? Salah satu maskapai penerbangan laisa minna minhum, kerjasamanya sama anak-anak sana. Nah, kira-kira kalau saya sama-sama anaknya, sama-sama cucunya, masa nggak ditegur sama bapaknya? Siapa nih cakep Mamat? Besok Mansur sih. Gimana bisnisnya sama anak saya, sama cucu saya? Alhamdulillah jalan. Biasa orang Arab itu tahadau, dia biasa saling memberi hadiah. Ini hadiah dari saya. Apalagi yang mau dimaui oleh Anda. Pasti gitu kira-kira pertanyaannya. Terus saya bilang dah, saya Malik, saya pengen jadi imam. Insya Allah boleh, pasti boleh. Sama aja Pak, di sono sama di sini sama aja. Asal ente deket, jadi di mana-mana ada begitu. Di mana-mana asli. Bener. Insya Allah. Tapi saya lupa. Nasitu at-tariqata ar-rabbaniyah. At-tariqah ats-tsalitsah. Ana lupa. Tariqah yang ketiga. Tariqahnya kita nih. Tariqahnya tauhid. Yakni tariqah rabbaniyah. Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kama qassasa Syekh Shalih. Wa yu'aqqid al-masyayikh min Yaman min Suriah. Kisah min Imam Sudais. Lama fi sigarihi, ketika Imam Sudais itu kecil, ibunya Imam Sudais kalau marah sama Imam Sudais apa dia omongnya? Idhab anta ila Masjidil Haram kun imaman hunak. Pergi kamu ke Masjidil Haram jadi imam sana. Marahnya begitu. Jadi kalau jawab anak kun Yusuf Mansurnya. Kun Rais Jumhuriyah. Jadi jangan anak setannya. Ya waladu syaitan yaktakun syaitan. Jangan marah. Ghadabul doa. Kalimatul 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 walid, doa dan subhanallah, doa juga. Kalau emang doa juga ya begitu aja. Marahnya aja begitu, apalagi doa ibunya. Doanya ibu Imam Sudais apa? Allahumma ja'alni, dia bilang, ya Allah jadikan anak saya Sudais imam di Masjidil Haram. Betul, 24 tahun. Karena umruhu 24. Itulah awalnya dia menjadi imam di Masjidil Haram. Subhanallah. Jadi emang benar, nggak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa tuh thariqah yang ketiga. At-tariqatu ats-tsalitsah, yakni at-tariqah ar-rabbaniyah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pengen mobil, rumah, motor, utang lunas, jodoh, apalagi anak pengen soleh, semua sama, semua adalah doa, minta sama Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ini penyakit kalau kepanjangan begini. Oke, aksir. Liyunfiq. Nah, banyak lagi. Zu sa'atin min sa'atih. Sampai sini masih biasa. Yang punya sedekah. Yang punya sedekah. Punya cincin, jangan dibawa pulang. Punya kalung, emas, giwang, jangan dibawa pulang. Ya, tapi itu biasa. Biasa aja. Justru yang nggak biasa, ibu udah bawa, ibu bawa pulang lagi. Itu yang nggak biasa. Bapak udah bawa mobil, ada banyak mobil-mobil tuh. Saya udah bilang sama security, palangin. Jangan ada yang dibawa pulang, udah. Taruh sini aja udah. Tinggal kemarin lagi store BPKB-nya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Biasa aja. Biasa aja. Walau ayat ini binisbati talak, walaupun ayat ini tentang talak, tapi insya Allah ini tafsir nggak keluar urusannya dari apa yang kita omongin. Kalau ente punya, ya kasih dong. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kalau kalian sedang disempitkan rizkinya, sedang punya masalah, sedang banyak problem, sedang pengen ini, pengen itu, banyak hajat, Allah kasih jawabannya, falyunfiq, falyunfiq, bersedekahlah. Mimma panjang tuh. Mimma panjang tuh. Artinya apa? Yang banyak. Yang banyak. Atahullah. Bimat amla. Atahullah. Atahullah. Bimat. Atahullah. Sah? Atahullah. Lihat. Allah percaya loh. He believe you. Allah trust you. Apa yang Allah percaya? Anda punya. Hebat kan? Apa Allah begini bahasanya? Maka bersedekahlah kalau punya. Enggak. Enggak. Allah ngomongnya kunci mati. Bersedekahlah apa yang sudah aku berikan kepada kalian semua. Lihat bagaimana Allah mengajarkan kita menjadi the winner. Tidak melihat yang depan, lihat yang belakang. Jangan lihat yang belum ada, lihat yang udah ada. Ya Allah, kalau tagihan ini cair nih ya, insya Allah dah 2,5%-nya akan saya kasih kepada engkau ya Allah. Malaikat bilang, basi. Ya basi. Nggak usah diomongin, emang ente wajib ngawur aja. Kenapa jadi ngomong-ngomong begitu? Nggak usah diomong juga. Itu judulnya wajib. 2,5%. Sedangkan ente ngomong begini aja nih. 10% masih salah itu. Masih salah. Kenapa? Kalau tagihan ente nggak ketagih. Lalu ente nyuruh dep kolektor. Belas semangka bos. Belas semangka. Tahu belas semangka? 50-50. Pak saya nggak bisa nagih tuh dia tuh. Tolong tagihin. 50-50. Dan apakah Anda nggak bayar? Bayar dulu. Tetap bayar uang muka. Cang. Baru dia jalan. Kalau enggak mau dia jalan. Emangnya dari mana? Nah kita yang sama Allah nggak adil. Lihat bagaimana Allah percaya. Ahlan wa sahlan. Amin. Ibu. Mah, ibu mah. Mother.
Ini yang doain saya ini. Ada kayul, Bu. Jadi, apa yang menjadi masalah buat kita semua? Yang menjadi masalah buat kita semua adalah kita tidak punya iman. Wala iman fi qulubina. Tidak ada ma fi iman fi qulubina wa fi sudurina. Konsen. Matanya kemana matanya? Nih lihat. Kelihatan nggak? Berapa ini? 1. Ini berapa? 5. Nih. Konsentrasi. Allah percaya sama kita. Allah ngajarin the winner. Don't set. Lihat apa yang sudah aku beri. Jadi ngomongnya gimana? Ya Allah, saya punya tagihan nih, belum ketagi, tapi saya punya motor. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin motornya duluan. Nanti nih kalau rumahnya jadi, saya mau syukuran. Salah. Justru syukuran itu sebelum rumah jadi. Undang tetangga. Bingung insya Allah tetangga itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti hadir ya, habis isya ya. Hadir apaan ini deh? Mau apa nyunatin? Ngawinin, anak ente masih kecil. Ngawinin apa lagi? Aneh syukuran atas rumah, renovasi rumah. Rumah yang mana? Ini rumah aneh. Ya. Kita. Diomongin sama tetangga. Sian nih, saking pengennya renovasi sampai kayak begitu. Insya Allah tetangga kita salah ustadz dia emang. Lagian Ustadz Yusuf Mansur sih. Begitu datang tetangga-tetangga bilang sama dia. Alhamdulillah atas izin Allah, tidak semua orang dikasih karunia pengen renovasi rumah. Saya dikasih karunia oleh Allah pengen renovasi rumah. Tidak semua, beneran tidak semua. Punya kepengen aja nggak semua. Apalagi yang meminta makin tidak semua. Kepengen, tapi minta nggak semua, Pak. Contoh. Siapa yang pengen pergi haji ke Baitullah? Oke, misal ya, turun. Siapa yang tadi subuh berdoa, ya Allah pergiin saya ke Baitullah? Alah, benar nih. Subhanallah. Ini aksar min 50, lebih dari 50%. Itu namanya bagus. Biasanya gimana? Siapa yang pengen pergi haji? Siapa yang tadi subuh berdoa? Oke, subuh aman subuh ya. Siapa yang tadi malam berdoa supaya pergi haji? Mulai tambah dikit. Siapa yang semalam sebelum tidur doa supaya pergi haji? Makin dikit lagi. Siapa yang habis isya berdoa supaya pergi haji? Siapa yang 40 hari berturut-turut doa setiap waktu, imma fi wajib, imma fi mafruḍat, wa imma fi sunnah? Makin sedikit lagi. Istimrar. Mujahadah, mudawama, termasuk fit doa. Lihat Allah bilang, falyunfik mimma, ya Ustadz Ahmad, mimma, betul ya? Saya dulu susah belajar bilang, saya nih Ustadz Yusuf Mansur masih jadi the loser. Subhanallah, kadang-kadang iya ya, bagaimana lagi orang kali ya. Sekarang saya rubah enggak. Gampang. Alhamdulillah kemarin tetap nggak lulus. Tapi terserah, saya sudah bahagia gitu loh. Ya karena siapa yang terbata-bata dia belajar Quran, lahu ajrani, buat dia 2 pahala. Subhanallah. Ninu. Saya belajar dari situ lagi sekarang. Ninu. Ya, Syekh Ahmad. Ninu. Kurang? Nakis? Syekh Ahmad nih kejem. Dia bilang, lah, kata. Wah, subhanallah. Saya pernah dipencet, Bu. Hidungnya sama Syekh Khalil. Syekh Khalil ini mudarris
Imam Sudais. Jar di Masjid Nabawi. Baituhu jar di Masjid Nabawi. Bijanib Masjid Nabawi. Syekh Khalil, araftum Syekh Khalil? Nah, itu Syekh Khalil ini Masya Allah gurunya Misyari juga. Misyari kecil, Misyari Rashid, waktu kecil. Beliau tinggal di rumahnya Syekh Khalil. Lama zaro mahada darul Quran, saya yang jemput di airport. Begitu turun, Syekh Khalil nanya sama saya. Sa'ala nih. Kaif halak? Wa qultu alhamdulillah. La, al. Kaif halak? Ana jawab, alhamdulillah. Leh, salah itu. Al. Al. Ya Allah, baru nanya kaif halak doang. Terus saya jawab, alhamdulillah, ternyata al saya salah. Tafkhim dul, al. 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 2 jam. Lalu saya dibawa ke hotel. Saya dibawa ke hotel tempat dia dibenerin. Dibenerin, alhamdulillah. Cuman alhamdulillah, itu dibenerin. Sa'atain, walam anjah. 2 jam dibetulin dan saya alhamdulillah tidak lulus. Dia buka tasnya, wafataha, tasnya dia buka, dia ambil jepitan. Hidung saya dijepit sama dia. Cing. Sayang saya nggak ada fotonya waktu itu. Dijepit pakai jepitan dia. A. Ingat betul saya sama Syekh Khalil itu, subhanallah. Syekh Khalil Al-Qari, subhanallah. Dia punya anak 4. Lahu 4 aulad. 1 jadi imam di Masjid Kuba. 1 jadi imam di Masjid Qiblatain. Ibu bapak yang dirahmati Allah, lewat ayat ini saya ingin mengajarkan sambungan dari apa yang tadi disampaikan sama Syekh Amar Bugis. Allah mengajarkan kita the winner. Ngapain ngelihat yang belum ada? Lihat yang sudah ada. Lihat yang sudah ada. Sampaikan ke teman-teman, ke tetangga-tetangga. Sampai saya mau renovasi rumah, alhamdulillah ada duit 3 juta. Saya sudah bikinkan kari kambing. Saya sudah bikinkan sop kambing. Sebentar lagi kita akan bagi-bagikan kepada yang lain. Adapun buat tetangga-tetangga saya pisahkan dengan duit saya yang lain, rezeki saya yang lain. Nah, kita makan-makan. Tolong doakan saya supaya saya bisa bangun rumah. Jadi, Pak. Jadi, kenapa jadi? Allah punya janji. Bahkan Allah takkid lagi itu di ayat setelahnya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Illa ma'ataha. Allah tidak nanya yang belum dapat. Allah enggak nanya yang belum dimiliki. Allah tidak membebani kalian, kita, saya. Apa-apa yang Allah belum kasih, yang Allah minta adalah ma'ataha. Allah bilang begini kira-kira, kamu mau ditolong. Kalau mau ditolong, coba nengok ke belakang. Nengok nih kita. Punya apa? Oh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah itu keluarin, kasih orang. Keluarin kasih orang. Ada beras, kasih orang. Ada apa kasih orang. Saya dulu sama istri saya seperti itu. Jadi kami dulu kalau saya mau ada apa-apa sama istri saya, kita ke dapur ya mah. Kita ke dapur, kita bungkus-bungkusin. Sampai inget nih jari saya pernah mengutin biji-biji beras. Nih jari ini nih. Mudah-mudahan jadi saksi. Ini bukan nisya, nastaghfirullahalazim. Mudah-mudahan bukan riya, bukan sum'ah, tapi targhiban linnasi fil iktida. Saya ambil loh. Satu-satu tuh, masukin ke, jangan sampai ada tersisa tuh di ituan. Ingat ya mah, kita telur, kita apa, kita keluar aja udah. Allah nyuruh kita lihat ke belakang apa yang kita punya. Allah nyuruh kita lihat apa yang kita ada, itu yang kita keluarin. Baru minta. Ujungnya ayat itu, in the end of this ayat, apa Allah bilang? Siapa yang berani melakukan itu? Saya ja'alullahu, ayo. Saya ja'alullahu ba'da usrin
yusra. Allah bakal bikin yang sulit jadi mudah, yang nggak mungkin jadi mungkin. Saya sudah Ustaz tancap lagi, injek gas lagi sampai pol. Udah pol Ustaz, udah habis-habisan perasaan. Coba mikir lagi. Puncaknya saya sama istri saya sedekah rumah. Itu 2008 puncak tuh. Saya insya Allah ikhlas. Sedekah rumah itu ikhlas. Punya mertua soalnya. Jadi biarin aja. Kita nyari apa lagi yang bisa disedekahin ya. Terus ada TV waktu itu. Ada TV, ada kulkas. Saya bilang sama istri saya, "Mah, ayo. Ini kulkas nih. Sama TV ayo. Biar dia nolong kita lah." Pokoknya dicari terus. Kita bukan begini. Saya sudah sedekah kok enggak. Saya tambahin terus. Mungkin kurang cukup nih. Ini udah lama saya nggak ceramah seperti ini nih. Udah lama saya nggak ceramah seperti ini. Nih, lihat tangan saya, lihat. Lihat. Semua lihat tangan saya? Oke. Ingat nggak dulu ada mainan buaya-buayaan? Orang kampung ya? Nggak ada mainan begitu ya? Hula hoop mainannya. Apa? Itu loh yang diketok. Ceng gitu. Terus alat nilainya itu kalau kita ketok, ceng dia naik. Sat gitu kan? Nah di sini topnya nih. Jadi kalau kita pukul nih, ceng dia naik. Sampai gini. Nah kalau kekuatan kita powerful, dikuatin syadidin, pang, naik ke atas. Barangkali sedekah ente tidak punya kekuatan kayak gitu. Enggak begini nih. Begitu kita sedekah, set. Enggak goyang ji. Kekuatan kita gini. Akhirnya apa? Itu jarumnya tuh enggak bergerak Bu Haji. Tambahin lagi tiban, zetong naik ke atas, baru jadi. Udah lama tuh saya nggak ngomong kayak gini, udah lama mah. Udah gini, tambahin lagi, udah gini, tambahin lagi. Begitu ngejomplang tang, Allah datang, sat, oh mantap. Ada lagi mainan yang lobang-lobang, ada berapa ya? 16. Ingat? Yang seumur sama saya sih mainannya sama nih. 36, 37, 35 sama nih mainannya. Ah, model gitu. Nih lobang gitu ya. 4 baris tuh, masing-masing 4. Keluar nih buaya satu ini, gitu kan? Kita pukul kan? Tuh, muncul sini, siap. Poli, tuh, muncul sini. Tuh, muncul sini. Makin cepet ente mukulnya, itu makin kayak ngeledek. Muncul. Jangan pakai kentongan, Ji. Pakai karung. Sat, beres. Paham? Oh, dikarungin aja, selesai sudah. Bukan cuma di urusan sedekah saya ngomong begini. Allah saya pakai ayat ini untuk mengajarkan kepada saya dan kita semua. Saya pakai ayat ini. Allah percaya loh. Allah percaya situ bisa. Karena itu ayatnya bukan begini. Bukan begini nih. Siapa yang mau. Siapa yang bisa. Dan Allah sediakan malah. Bukan yang akan datang tapi yang sudah. Ya Allah saya pengen nih ya. Punya anak yang hafiz. Kalau dia nanti hafiz, saya potong sapi deh. Potong aja duluan. Potong aja duluan. Sebelum berangkat ke Darul Quran, potong duluan. Bagiin di sono. Potong. Nggak bisa satu sapi utuh, 1 kilo jadiin gulai, bagi-bagiin. Nih emang begitu. Kan disesuaikan. Mampunya 2 sapi, kenapa 1? Dipol 2 sapi. Gitu kira-kira. Liyunfik du sa'atim min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Alhamdulillah ibu-ibu sudah nyampe ke sini. Saya juga sudah lama juga tidak bicara sedekah di Jakarta dan sekitarnya, apalagi termasuk di Darul Quran. Saya suka mikir, kadang-kadang hati saya sering bilang sama istri saya, "Mah,
Papa nih kadang-kadang kalau lagi dhaful imannya. La urid an atakallam anis sadaqah. Kalau saya lagi dhaful iman nih Syekh, la urid an atakallam anis sadaqah. Kenapa? Karena al-ilmu bila amalin kasyair bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu kayak pohon tanpa buah. Saya kalau ngeliat orang-orang pedagang-pedagang kecil, dia keringetan, dia susah payah, mana dasternya bolong, rambutnya belum disisir, kribo, keriting, berpeluh gitu. Itu bangsa dempulan aspal, bukan dempulan dari bedak. Saya rasa begini. Aduh, mereka capek. Tiba-tiba saya ngomong, pengen untung 10 kali lipat. Ada berapa duit sedekah? Nggak tega saya. Itulah saya bilang dhaful iman. Tapi kalau lagi iman, pandangan saya lain jadinya. Kalau lagi kuatul iman tuh pandangan saya jadi begini. Saya ngelihat dia sudah bersih dengan baju gamis hitam. Terus lagi belanja emas gitu di depan Masjidil Haram. Tanda dia udah naik derajatnya. Besok nih sama saya bareng umroh Aqsa. Siapa yang pengen umroh ke Masjidil Aqsa sekalian? Daftar. Loh, ketawa. Daftarnya Zohor nanti. Salat Zohor berjamaah. Ya Allah, saya daftar nih. Mau pergi ke Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya copot antingnya. Copot cincinnya. Selesai. Insya Allah jalan. Yakin. Bong masih Maret kok. Tanggal berapa Mil? Tanggal berapa Aqsa? Maret tanggal 15 toh. Berapa duit? 3.500.000. 3.500.000 rupiah. Sedekah. Tasaddaku. Allah bakal bayar bi'ashri amthaliha. 10 kali lipat. Siapa yang punya duit 3,5 juta? Alah, nggak ngacung, takut disuruh. Kalau punya duit 3,5 juta, doanya malah jangan diganti bi'ashri amthaliha. Minta sama Allah, fas'alullah, ya Rabb, ganti saya. Bisab'i mi'ati dhi'fin. Gantinya 700 kali lipat. Kalau 700 kali lipat, ente kasih 1 juta aja. Jadi 700 juta. Wahid million. Ya, wahid million. Takunu 700 million. Subhanallah. 700 juta. Nggak mau, bodoh namanya. Nggak mau, bodoh. Nggak percaya, kafir. Pilih mana? Antumul jahilun atau antumul kafirun? Aminu atau la tu'minu? Simple. Wabil haqqi anzalnahu, wabil haqqi nazal. Sederhana. Believe or not? If you believe, do it. If you didn't believe, just leave it. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda kafir. Kalau Anda tidak mau melakukan, Anda bodoh. Oh, saya percaya, cuman Anda ragu-ragu namanya. Kalau ragu-ragu, Allah udah pasang di bawah. Allah pasang di depan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba. La raiba, no doubt. Hudal lil muttaqin. Subhanallah. Nih ada Mas Anto nih di depan saya. Coba Mas Anto sini. Ini orang korban Yusuf Mansur ini. Mobilnya lewat, dia sedekain. Mas Anto berkenan sedikit. Karpet. Ini akan ada orang Arab ya. Karpet. Ya. Bahasa Arab tuh karpet ya. Karpet masjid kita ini separuh dari beliau. Subhanallah. Kita coba lihat apa yang menjadi cerita beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya karena saya ditodong ini saya sharing sedikit bahwa kejadian seperti ini terjadi 2008. Di tahun 2008 ketika saya belajar ngaji dengan Ustadz dalam sebuah forum kecil para pengusaha muda entrepreneur Jakarta Entrepreneur Club. Kemudian saya
pulang nggak bisa tidur karena cerita tadi. Akhirnya malam saya bicara sama istri saya, nangis bareng-bareng. Nangis bareng-bareng dan alhamdulillah besok pagi saya SMS Ustadz, saya bilang sama Ustadz, izin saya nanti siang ke rumah mau antar mobil gitu. Subhanallah lewat mobil saya. Jam 12 siang Ustadz ya. Tahun 2008. Kemudian kita sama-sama akui bahwa kita seringkali pengennya instan. Saya mau ngasih mobil sekarang, pengennya sekarang juga diganti. Ternyata malah jungkir balik Ustadz. Itu yang disebut dengan kata Ustadz, dosa saya kebanyakan. Akhirnya saya terus mencoba menjalankan apa yang diajarkan tadi. Subhanallah, 2008 saya nyungsep, 2011 saya bisa berangkat umroh sama ibu saya dan ibu mertua saya, bertiga saya gandeng semuanya. Tahun 2011, bulan Juni 2011 saya gandeng ibu saya di sebelah kanan, saya gandeng ibu mertua saya di sebelah kiri, saya tawaf bareng-bareng. Juni 2011. Desember 2011 alhamdulillah mobil saya diganti baru. Subhanallah. Akhirnya dalam jungkir balik 3 tahun, terus saya istiqomah seperti yang Ustadz ajarkan kepada saya. Alhamdulillah saya semakin yakin dan semakin mantap bahwa Allah benar janjinya. Kalau misalkan kita bisa yakini itu, lakukan hari ini, insya Allah terbukti. Entah itu besok, entah itu hari ini juga, entah itu setahun, 2 tahun. Tapi alhamdulillah, yang namanya ujian seperti tadi, bukan ujian Ustaz. Itu namanya pembersihan diri. Jadi saya merasa saya dicuci sama Allah. Selama 3 tahun, 2008 saya ketemu, 2009, 2010, 2011 masih nyungsep jungkir balik. 2011 Juni, alhamdulillah saya bisa gandeng orang tua saya, ibu kandung dan ibu mertua, kiri kanan tawaf bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu mobil saya cuma mobil Colt 120 SS. Itu bulan Mei 2008. Saya sedekahkan untuk Darul Quran, alhamdulillah. Kemudian Allah ganti, sekarang udah pakai yang sedan dikit. Alhamdulillah. 3 tahun berjuang dalam istiqomah diyakinkan, Ustaz. Saya meyakini diri bahwa Allah ridho, Allah pasti ganti. Karena memang ternyata kitanya banyak dosa. Dan alhamdulillah kalau dosa kita cuci benar-benar seperti ajaran Ustaz tadi, insya Allah. Allah pasti ridho, pasti Allah ganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Santo. Dan yang paling mahal buat beliau adalah bisa istiqomah bangun malam. Bisa istiqomah sholat duha. Bisa istiqomah sholat berjamaah. Dan sekarang menjadi salah satu simpul sedekah. Namanya apa? Saya menjadi salah satu simpul sedekah. Saya punya grup sedekah namanya Ngabari 77. Jadi mungkin di sini mungkin ada yang pernah dengar Ngabari 77. Saya jadi simpul sedekah untuk kegiatan ngaji bareng dan berbagi alumni SMA Negeri 77 Jakarta. Salah satunya saya gandeng Darul Quran. Insya Allah bulan besok kami akan bangun satu rumah tahfidz bersama Ustadz Tarmizi. Insya Allah Ustadz Tarmizi besok saya sama teman-teman mau bangun rumah tahfidz di Merapi, Ustadz. Insya Allah mohon doa restunya. Mudah-mudahan kesampaian. Amin. Amin. Makasih jazakallah. Ya, termasuk akhirnya nih kita sudah mau nyampe, masih ada masyayikh yang lain, masih ada syekh-syekh kita yang lain. Akhirnya saya nyampe di urusan juga baca Quran. Semula saya bilang, aduh sob nih, lisan Indonesia. Susah, lisan saya lisan Indonesia. Udah kayak begini bagusnya dianggap sama orang. Nyanyi, bukan nyanyi, lagu tabarok nih kayak apa tahu itu. Tapi pontenannya 90. Yang salah 10 yang benar. Masya Allah, waduh, waktu zaman saya Ali itu. Kota. Satu syatra itu misalkan ada 100 ada 50 huruf, hamzun ahruf. Yang salah, yang benar itu cuma 1, 2. Saya bilang, wah lisan. Tapi kemudian saya rubah. Kenapa? Ada at-tariqah ats-tsalitsah, at-tariqah ar-rabbaniyah. Diajarkan oleh saya. Kembali menukik hati saya. Masuk ke jantung paling dalam. Lapisan paling dalam gitu hati saya. Ya Allah, maafi tariqah sia-sia, maafi tariqah tijariyah, maafi tariqatil akhirah. Enggak ada.
Yang ada adalah at-tariqah ar-rabbaniyah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kemudian, mulai semalam saya pulang dari Istiqlal itu. Kemarin malam ya. Doa saya apa sama Allah? Allahumma ja'al lisani lisan al-arabi. Jadikan lisan saya lisannya orang-orang Arab. Allahumma ja'al lisani lisanul Quran. Jadikan lisan saya ini lisannya Al-Quranul Karim. Mudahkan saya untuk bertilawah Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Kama unzil sebagaimana turunkan, dan perjalanannya lagi dimulai. Bada'tu. Alhamdulillah bada'tu. Ibu bapak juga harusnya seperti itu. Bada'na, nakulu, bada'na, insyaallah sanabda, kami akan mulai atau kami sudah mulai. Fa'alna au sanaf'al, insyaallah. Gitu deh. Nyampe gitu. Ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang masalah duit, ingat. Kan gini ya. Kenapa sih 35 juta? Aneh ngajak ente supaya berdoa. Nggak pernah kan selama ini berdoa toh. Ya Allah kasih saya 350 juta dong. Enteng. Ayo coba. Ya Allah, bagi saya duit 350 juta. Supaya saya bisa nyekolahin anak saya. Dan nyekolahin 9 anaknya orang lain. Itu takunu the winner. Jadilah the winner. Wong doa yo malas, waktu masih panjang. Idat tok, inden tok 10 juta takut. Tahu inden bayar mahal. Takut amat sih. Doa emang mau apa miskin melulu? Mau apa jadi mustahik terus? Ada beasiswa kan? Ada keringanan kan? Yang paling bagus begini, bisa nggak titip doa saya? Supaya saya bisa mampu bayar. Emangnya duitnya buat siapa juga? Buat Yusuf Mansur? Insya Allah enggak. Wong anak saya juga bayar di sini. Anak saya bayar. Tuh istri saya yang suka bayarin. Alhamdulillah. Enggak ada juga yang tergerak ngulangin. Yusuf Mansur nih anaknya bayar. Diterima aja lagi. Orang mau pulangin ke basa-basi mana gitu. Lah ya sama. Anda punya duit dikit, berarti ngasih orang dikit. Anda ngasih duit banyak, ngasih orang banyak. Ini wakaf. Enggak ada sejengkal tanah saya. Miliknya siapa? Milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Wong ente duit ente emang duit ente, duit Allah juga. Tapi Ustaz kalau nggak punya duit nggak bisa bayar, kata siapa? Ngadep juga belum. Udah ngadep siapa? Petugasnya bukan. Kalau bukan petugas mana dia ngerti? Cari dong petugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usahalah. Berdoa belum apa belum. Yang ente pegang brosur. Langsung ente tinggal. Marah-marah pula lagi. Pesantren apaan? Ini pesantren Darul Quran kok pesantren apaan? Masa banyak kayak begini? Bilang dong sama Allah ada musola tuh, ada masjid. Aneh kasih tahu ya. Masuk di pesantren lain, insya Allah kira-kira begitu ya. Kira-kira 1 juta, 2 juta, 10 juta. Kira-kira tuh. Berarti kalau ibu-ibu benar-benar bayar 30 juta. Bisa angkat 3 anak di pesantren orang lain. Kita datang pesantren orang lain.
3 anak kembar yang ada di saya. Salah satunya. 3 anak kembar 3 yang ada di saya. Itu kita ambil karena nggak bisa bayarin tempat yang lain. Kita datang, kita selesaikan. Duit siapa? Duit situ. Masjid yang kita bangun. Duit situ kan tuh ya. Situ punya anak setahun 2 tahun. 3 tahun 6 tahun. Habis itu emang masjid dibongkar ya? Anak ente udah pada pulang? Enggak kan? Masjid itu terus menerus akan ada insya Allah. Sebentar lagi kita akan pancang tiang. Artinya apa? Sedekah situ bu. Ya Allah, tolong lunakkan hati Yusuf Mansur. Ngapa begitu? Udah lunak, insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan terbuka semua hatinya para pemimpin di Darul Quran. Supaya memberikan beasiswa kepada anak saya. Nggak lucu. Udah terbuka. Maftuh. Kulubana maftuh. Udah terbuka. Insya Allah biidnillah. Doanya change. Badil. Kalimatu badil. Badil kalimata. Ya Rabb. Jadikan saya punya duit. Enggak. Saya nggak minta 35. Enggak. Malaikat bilang 20. Hah? Minta 3,5. 350 juta. Karena saya pengen bayarin 9 anak yang lain. Begitu. Ya Allah, benar-benar ada keringanan. Tanggung amat. Udah di depan Allah kau minta keringanan. Minta banyak rezeki. Ustaz, anda bukain cek ya. Insya Allah ini masih kosong. Ustaz bawa sholat malam, saya bawa sholat malam. Tanggalnya saya tanggalin tuh. Tanggal 10 Februari. Saya bukan Ustaz 100 juta. Insya Allah. Yakin saya. Hari ini saya bahkan gak punya duit. Cuman 20.000 nih ongkos pulang. Tapi insya Allah. Ustaz kan bilang nawa itu baik, pasti baik, jadi pasti jadi. Iya benar. Coba aja bukti. Ini ada sahabat saya dapat beasiswa. Itu coba berdiri antum. Nih. Putar. Biar bisa lihat. Tapi itu cerita awal marrah faqat. Habis itu dia datang 10 juta. Habis itu dia datang 5 juta. Habis itu dia datang sedekah motor. Saya bilang sama dia, "Weh bos, jadi the winner ya. Jadi the winner. Jangan ngimpi, jangan berterima kasih. Anak ente dapat beasiswa terus abadan. Maaf koi tafiran. Jangan dong. Yakin, irkaz, mau naik. Irtifa'ud darajat, minta sama Allah naik derajat. Alhamdulillah Pak. Ustaz, seikat subhanallah. Betul. Ada juga yang seikat rambutan. Ini dia seikatnya duit 10 juta. Anak ente untuk dia enggak usah. Oh, waktu datang kusut. Waktu datang enggak. Ini badannya kan gede. Tapi punya masalah. Ketika dibilang masalah ente enggak ada. La ilaha illal masalah. Apa la ilaha illallah. La ilaha illallah Ustaz. Ya sudah khalas. Fakir anillah. Udah mikirnya Allah aja udah. Jangan fakir anil masalah. Alhamdulillah seger banget sekarang. Tahu. Istri mana ada? Kalau nggak ikut. Bawa sedekah lagi sekarang. Biasanya bawa. Pokoknya kalau ngeliat muka dia ada seikat aja begitu. Ibu juga begitu. Bapak juga begitu. Apalagi kalau emang kita mampu. Toh buat ngawinin anak. Kita bela-belain kan. Ngutang. Ngebon. Gadein sertifikat. Masa untuk pesantren enggak. Apalagi pesantrennya bukan punya saya. Tapi bila mana betul-betul ada di antara ibu dan bapak. Benar-benar tidak mampu. Dan anda punya hati yang lemah. Padahal datang sana ke Darul Quran. Ngomong. Insya Allah. Karena kita ada itu untuk mereka. Satun soruna wa saturzakuna bidu'afaikum. Insya Allah. Tapi jangan bangga jadi du'afa. Tapi Ustaz saya jadi malu datangnya. Justru kita tuh ngupgrade gitu loh. Ngakecing supaya orang berani. Yo, come and visit us. Please come and visit us. Ayo sini, bangun. Datang sini, bangun. Kalau gitu Ustaz tidak membela orang-orang yang lemah. Gak ngebela gimana sih, so tau ah. Masa sih gara-gara kita bilang Darul Quran angkanya sekian. Lalu kita disebut tidak bela orang-orang lemah. So tau banget nih, sotoy ah. Sotoy apa so tau? So tau ya. Tahadus bin ni'mah.
Ada begini, ada begitu yang kita lakukan, yang kita bangun. Insya Allah semua jadi amal bersama. Saya tutup dulu. Bentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.